pemirsa, kita juga sudah tergabung bersama dengan dosen Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB, Dr. Denny Widaya Lukman. Selamat siang, Dr. Denny. Selamat siang. Baik, Bapak Ibu pemirsa. Siap, Dr. Denny, ini kan menjelang kurban, ini untuk memastikan bahwa hewan yang kita terima sehat ini dan juga tidak terkena penyakit PMK ini seperti apa, Dok? Baik, tidak dalam keadaan PMK pun bahwa hewan sehat itu dinyatakan dengan surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal. Ini yang paling penting. Kemudian di dalam wabah PMK ini diharapkan setiap panitia kurban itu memastikan bahwa hewan yang diterimanya benar-benar sehat, dapat berjalan, mau makan, dan tidak lemah. Dan diminta surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal. Itu, Pak. Baik, dokter. Tapi tampaknya ini banyak penjual hewan yang belum memahami bahwa hewan yang terkena PMK ini sebenarnya masih bisa dijadikan hewan kurban. Karena seperti di Semarang itu banyak puluhan hewan yang terjangkit PMK dibuang begitu saja di sungai. Apakah memang hewan yang terkena PMK ini bisa diobati? Baik. Intinya untuk hewan kurban itu harus sehat, itu syaratnya harus sehat. Nah, dalam kondisi wabah penyakit mulut dan kuku ini, MUI telah mengeluarkan fatwa, ya, selama hewan itu masih bisa berjalan atau tidak pincang, kemudian masih mau makan dan tidak lemah, maka hewan masih sah sebagai hewan kurban bila mana disembelih atau dipotong pada tanggal yang ditetapkan. Jadi tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Nah, kalau hewan itu pincang, lemah, tidak mau makan, maka hewan tersebut tidak sah sebagai hewan kurban. Dan MUI juga di dalam fatwanya menyatakan bila mana hewan itu sembuh, ya, kemudian disembelih pada tanggal yang ditetapkan, maka hewan itu sah. Jadi sebenarnya hewan yang terkena penyakit mulut dan kuku ini bisa sembuh. Artinya begini, sembuh itu bukan karena kita mengobati atau melawan virusnya, tetapi kita mendukung atau mendorong atau meningkatkan daya tahan tubuh si hewannya dan juga mengurangi atau menyembuhkan luka agar tidak terjadi infeksi sekunder. Begitu. Baik, artinya berarti jadi bisa dianggap sembuh. Berarti para peternak yang ternyata ada hewannya memiliki penyakit PMK ini sebaiknya jangan dibuang terlebih dahulu seperti ya, Dok, seperti ada yang peristiwa yang terjadi di daerah Jawa Tengah. Iya, harusnya hewan yang sakit atau diduga sakit tidak boleh keluar dari kandang. Itu masalahnya. Oke. Nah, ini dengan adanya lalu lintas ataupun peredaran hewan yang diduga sakit, ini yang makin menyebabkan penyebaran PMK tidak dapat terkendali. Baik. Ini yang memang harus diketahui oleh masyarakat, terutama pedagang hewan, peternak, dan juga para panitia kurban. Jadi jangan sampai kita melalui lintaskan atau membawa hewan-hewan yang sakit atau diduga sakit. Bahkan bangkainya pun itu sebaiknya tidak dibawa jalan-jalan, tidak dibawa dilalu lintaskan. Baik. Itu, Pak. Baik, ini menjelang Idul Adha, adakah pencegahan seperti pemberian vitamin atau vaksin kepada hewan kurban supaya tetap sehat, Dok? Baik, tadi intinya bahwa sebaiknya hewan kurban dipilih yang sehat. Nah, vaksinasi, ya, kalau saya mengatakan, kalau kita tahu bahwa dalam waktu misalnya 3 minggu hewannya itu akan dipotong, kalau saya menyarankan tidak perlu divaksinasi. Kenapa? Karena percuma, sayang, ya. Dan vaksinasi itu memang diutamakan untuk hewan-hewan sehat agar tercegah. Nah, tapi kalau misalnya kita vaksinasi hari ini, kemudian kita tahu minggu depan akan dipotong, maka menurut saya tidak ada gunanya. Sayang sekali. Vaksinasi itu kalau hewannya bisa dipelihara lebih dari 3 minggu. Baik, dokter, ini juga ada pedagang yang mengeluhkan sangat sulit untuk mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan. Ini kan ada saran dari dokter untuk para pedagang ini supaya memang hewan kurban ini bisa dijual kepada masyarakat?
Nah, ini memang kontradiktif ya, bahwa sebaiknya hewan yang sakit itu tidak dikeluarkan dari kandang atau kita tidak jual, tidak boleh, karena itu kita akan menyebarkan virus. Ini yang perlu kita sadari. Nah, kenapa dokter hewan tidak mau memberikan surat keterangan kesehatan hewan? Jelas-jelas hewannya itu tidak sehat atau hewan itu berasal dari daerah tertular atau yang ada kasus penyakitnya. Karena yakin karena surat keterangan kesehatan hewan itu dikeluarkan oleh dokter hewan yang bekerja di pemerintah, dia juga tidak akan menyalahi aturan yang nantinya akan berimbas kepada hukum. Baik. Jadi saya menyadari betul, tetapi memang hal ini belum banyak disadari oleh masyarakat betapa sulitnya atau dilemanya seorang dokter hewan yang akan mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan di daerah tertular. Nah, Baik. MUI dalam fatwanya pun menghimbau bila mana orang-orang yang ingin berkurban di daerah-daerah konsumen itu sebaiknya kita langsung berkurban di daerah kantong ternak, jadi di Jawa Timur, kemudian nanti dagingnya dalam bentuk olahan akan dikirim ke daerah kita. Itu himbauannya. Jadi tetap peternak itu tidak menjual ternaknya, tetapi langsung memotong di rumah potong hewan, kemudian diolah. Dan ini sudah banyak iklan-iklan tentang kurban seperti itu. Baik, kita harapkan semoga para peternak ini mengikuti aturan dan juga warga lebih bijak dalam memilih hewan kurban. Terima kasih Dr. Hewan Denny telah bergabung bersama kami di Ainus Siang. Sehat selalu dokter.